Bapak, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom semuanya, senang sekali bisa berjumpa pada pagi ini dalam ibadah kita pada pagi ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Tema yang kita akan sama-sama belajar pada pagi ini adalah debu tanah menjadi segambar dengan Allah. Dan tema ini adalah merupakan subtema dari tema besar kita di tahun ini, di mana kita mengumpulkan bersama-sama hidup kita adalah peta dan teladan Allah. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Debu tanah menjadi segambar dengan Allah. Saya akan membaca yang pertama lebih dahulu satu ayat ini, kemudian nanti yang kedua kita akan baca bersama-sama dengan bersuara dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Puji nama Tuhan. Kita kompak membacanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan menjadi pelaku. Nah, kalau kita bicara tentang debu, mari kita akan mulai pemikiran kita dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 yang dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Siapa? Manusia. Ya, debu tanah kita ini adalah debu tanah yang dihembuskan dan menghembuskan hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi kita ini adalah debu tanah yang oleh kuasa Tuhan, oleh nafas rohnya Tuhan, tubuh yang memang diciptakan, dibentuk oleh Allah dari debu dan tanah itu bisa hidup oleh karena ada kuasa Tuhan. Nah, kita adalah orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah punya sesuatu value, nilai yang memang perlu kita miliki dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Kemiripan, keserupaan dengan Allah. Karena memang kita Kejadian pasal 1 ayat 26 bahwa ketika Tuhan menjadikan kita manusia, Allah membentuk kita menjadi manusia, itu segambar, serupa dengan Allah. Karena itu dari teks aslinya, mari kita perhatikan dari kata Teslem dan juga Delwood, itu memiliki pengertian begini. Menunjukkan bahwa gambar dalam diri kita dari unsur-unsur dasar yang dimiliki Allah itu juga ada dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu Teslem. Tapi Delwood itu keserupaan yang menunjuk kepada sebuah kualitas yang juga dimiliki oleh Allah, yang juga kita miliki dalam kehidupan sebagai manusia. Maka ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke debu tanah itu, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak yang dimiliki oleh Allah, yang juga dimiliki oleh manusia. Itu sama seperti seorang penjahit, ya. Teslem itu adalah pola, tapi Delwood itu adalah bentuk jadinya. Saya pernah bertanya kepada istri saya, "Nok, kalau kamu seandainya tanpa pola yang kamu buat dari koran ini, berani enggak kamu buat baju?" Berani, tapi untuk baju kita saja. Baju jahit, saya kalau salah nanti beli lagi gitu. Artinya seorang penjahit itu perlu membentuk pola. Pola itu terbuat dari kertas koran yang tidak berharga, ya, yang sedianya kalau koran itu kita buang begitu ya, tidak berharga. Tapi oleh penjahit itu dijadikan pola dan kemudian dari pola itu dibentuk menjadi sebuah Delwood. Keserupaan antara Teslem dan Delwood, dan itu adalah bentuk jadinya. Baju yang kita pakai, masing-masing kita pakai baju ini terbuat dari pola terlebih dahulu. Tidak mungkin kita pakai polanya, kertas-kertas koran dan yang kita pakai tidak mungkin.
tapi kita pakai yang namanya delmut. Bentuk jadi dari baju yang kita pakai. Nah, demikian juga dengan ketika Allah membentuk kita itu serupa dengan Allah. Sebetulnya delmut dan teslon atau teslon dan delmut itu tidak ada perbedaan, karena pikiran perasaan yang dihembuskan dalam hidup manusia itu bentuk jadinya segambar blueprintnya Allah dalam kehidupan kita itu adalah bentuk jadinya sama seperti seorang penjahit yang memberikan kepada kita analogi bahwa bentuk jadi baju yang kita pakai itu adalah pikiran perasaan yang memang Allah miliki dan juga diberikan kepada manusia. Persoalannya adalah dalam kitab Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Ya, manusia jatuh dalam dosa, dan ini merupakan penyebab utama gambar Allah, keserupaan Allah dalam diri manusia itu rusak, hancur. Bahkan dosa juga memutus hubungan relationship antara Allah dengan manusia. Ada persekutuan yang sebetulnya dahulu tidak ada sesuatu yang dapat manusia lakukan dengan Allah dalam persekutuan itu. Maka sebetulnya Allah itu memberikan sebab persekutuan itu dengan baik, tapi dirusak oleh dosa manusia. Dan dosa itulah menjadi embrio besar terhadap lahirnya masalah-masalah dalam diri manusia, terutama nilai gambar diri Allah. Kalau Anda perhatikan baik-baik, kitab Kejadian pasal 3, selanjutnya ada pasal 4. Di situ ada peristiwa Kain dan Habil. Gambar diri Allah yang serupa yang ada dalam diri manusia yang telah dirusak oleh dosa oleh manusia itu juga ada dalam diri peristiwa Kain dan Habil itu. Nilai gambar value Allah dalam diri manusia, Habil dan Kain itu rusak. Oleh apa? Oleh karena ada penyakit yang namanya iri hati. Sementara Habil mempersembahkan persembahannya, tapi Kain persembahannya juga gak diterima. Dua-duanya mereka memberikan persembahan, tapi gak diterima. Akibatnya apa? Kain marah, membunuh Habil. Itu akibatnya. Karena ada iri hati. Selanjutnya kalau Anda baca dalam kitab Kejadian, setelah itu kemudian ada air bah. Mengapa ada air bah? Ada karena kejahatan yang brutal yang dibuat oleh manusia itu. Itu penyebabnya apa? Embrio besar yang telah dibuat oleh manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3. Setelah itu, dalam air bah, setelah itu kemudian ada kejahatan. Menara Babel dibangun. Tujuannya apa? Ingin menyamai Allah. Itu nilai kesombongan dalam diri manusia itu. Dan ini saya katakan bahwa dosa dalam diri manusia pertama itu menjadi embrio besar terhadap lahirnya dosa-dosa dalam diri manusia. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, mengapa ada pertengkaran dalam rumah tangga? Mengapa ada pertengkaran dalam komunitas? Mengapa ada pertengkaran dalam perusahaan? Mengapa ada perselisihan dalam antara saudara yang satu dengan yang lain, padahal dilahirkan dalam keluarga? Mengapa? Oleh karena ada persoalan yang belum pernah diselesaikan, yaitu dosa dalam kehidupan mereka. Embrio besar yang menyebabkan hilangnya gambar diri Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita mengucap syukur di dalam Kristus Yesus karena kita ini adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Sebelah kanannya katakan, kamu ciptaan baru loh. Ciptaan baru. Kalau kita perhatikan bersama-sama, Paulus dalam jemaat di Korintus mengatakan kan begini. Saya akan bandingkan dari beberapa terjemahan supaya kita memahami, mengerti apa yang dimaksud dengan ciptaan baru dalam diri kita, yang dari awal itu debu tanah tidak berharga, dihembuskan nafas hidup kepada dalam hidup kita, dan kita punya keserupaan dengan Allah. Dikatakan di ayat ini, jadi siapa yang ada dalam Kristus? Pertanyaannya, siapa yang ada dalam Kristus? Kita. Betul? Semua orang percaya.
Kalau saya katakan jadi siapa dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus? Saya, Anda, kita semua yang percaya kepada Kristus dan ditebus oleh Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu datang. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lebih jelas sekali lagi. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen spesifik, ia menjadi orang yang hatinya, apa Bapak Ibu? Sama sekali baru. Mengapa demikian? Karena Kristus membaharui. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai menempuh. Kalau bicara tentang ia mulai menempuh, ketika menempuh berarti ada enggak kondisi keadaan tabiat yang masih ada dalam kehidupan kita di masa lalu? Masih ada. Tapi ini kan sedang berproses menuju keserupaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang penting yang perlu kita catat adalah kita ini adalah ciptaan baru. Kita sedang berproses menjadi orang yang sempurna, disegambar dengan Allah. Karena memang dari sejak mulanya kita dari ada debu tanah, tidak berharga. Tapi dihembuskan napas hidup ke hidung tanah, debu tanah yang dibentuk itu sehingga punya kemiripan, perasaan, pikiran dan kehendak yang dimiliki Allah juga ada dalam kehidupan kita. Dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini, perhatikan, kalau dalam Kristus, orang Kristen, dalam terjemahan firman Allah, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Bersatu, artinya bersatu itu apa? Tidak ada pemisahan, melekat erat. Sama seperti suami istri, di mana ada saya, ada Nana, di mana ada Kohan, ada si Kristin begitu. Satu, tidak bisa dipisahkan. Makanya karena itu kan kita dipanggil Bu Hanjaya, Bu Yeri, Bu Purnomo Hadi. Karena apa? Karena wanita itu diciptakan dari laki-laki. Diambil dari tulang rusuknya. Dan bukan wanita atau laki-laki dari wanita, enggak. Makanya enggak akan ada namanya Pak Nana, enggak ada. Enggak ada. Betul ya? Jadi itu kesatuan dalam Kristus itu seperti itu. Menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Pertanyaan saya pagi ini, apa yang baru? Dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan baru. Setuju ya? Ciptaan baru walaupun kita ini adalah stok lama. Ya, stok lama. Kita ini adalah ciptaan baru. Kecuali kalau dari antara anak-anak kita nanti menikah, ya. Saya nggak tahu siapa yang nanti menikah pertama kali di gereja kita yang baru nanti. Saya berdoa cepet-cepet gitu. Felis. Jadi tahun ini gereja kita doakan tersupport selesai begitu. Selesai berarti 2024 harus menikah gitu. Anak kita menikah, punya anak itu cucu, dan itu adalah sesuatu yang baru gitu. Misalnya saya apalagi kalau cucu pertama gitu, ya. Nah Bapak Ibu, ciptaan baru. Apanya yang baru? Ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan, ya. Dan 3 hal penting ini yang terakhir tentang karakter itu nanti akan dikupas di periode di khotbah berikutnya karena cukup panjang. Saya nggak akan menyelesaikan sekarang ini karena cukup panjang. Hari ini saja saya materi yang saya siapkan detail cukup panjang. Makanya saya potong dan bersambung debu tanah menjadi segambar dengan Allah seri yang kedua. Ya, saya berharap Bapak Ibu tidak jenuh dengan seri begitu, khotbah seri, wah, gitu ya. Tapi inilah yang saya kumpulkan dalam perjalanan kehidupan kita supaya seluruh umat Tuhan, jemaat RBC punya value, peta dan teladan Allah dengan kemiripan keserupaan itu yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Yang baru adalah ini, roh kita. Iya,
Dalam Matius 27 ayat 61, ini adalah satu peristiwa di mana ketika Tuhan itu mengatakan tetelestai, sudah selesai, dan dia menyerahkan nyawanya. Tiba-tiba adalah, lihatlah dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Lupakan tentang gempa bumi, kemudian batu terbelah. Yang saya mau tekankan adalah tabir bait suci itu terbelah jadi dua. Tabir bait suci itu bicara tentang penghalang. Tidak semua manusia itu dapat akses ke bait Allah. Hanya imam yang boleh akses di situ. Itu pun imam yang tahu harus diundi. Kalau imam itu didapati berdosa, ketika ada pengundi yang gak berhak untuk dijadwalkan masuk di ruang Maha Kudus Allah. Hanya imam besar juga. Tapi ketika Tuhan mengatakan tetelestai, sudah selesai di atas kayu salib itu, dan dia menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah itu menandakan ada sesuatu yang baru yang ingin Allah kerjakan dalam kehidupan manusia. Supaya kita itu bisa akses langsung ke surga. Dosa dalam kitab Kejadian pasal 3 tadi menjadi rusak hubungan Allah antara roh Allah, roh manusia itu gak bisa lagi berhubungan dengan rohnya Allah, dengan Allah, karena ada persekutuan yang diputus, dan itu penyebabnya adalah dosa. Tapi ketika Tuhan menyelesaikannya di atas kayu salib, ini sesuatu yang baru. Roh kita baru, sehingga kita itu bisa berdoa. Bukan lagi lewat imam, tapi kita bisa ngomong langsung dengan Bapa kita di surga. Walaupun mungkin kita masih butuh bantuan. Pak Yer doakan. Pak Yer doakan, iya. Memang dalam kondisi keadaan tertentu, keimamatan perlu dilakukan. Tapi paling tidak persekutuan kita dengan Allah, roh kita ini menjadi baru. Makanya dalam kitab Yeskiel, ketika Israel berdosa dan dia dinyatakan dalam sebuah manifestasi pengalaman hidup mereka menjadi manusia baru, hati mereka dan rohnya baru. Itu bicara tentang apa? Sesuatu yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini sesuatu yang baru yang perlu kita pertahankan. Yang kedua, selain roh, yang kedua adalah status kita. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ini ayat yang sangat familiar buat kita. Tetapi semua orang yang menerimanya. Siapa yang kita terima? Yesus Kristus. Diberinya power, kuasa, legitimasi dari surga. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama. Status kita baru. Menjadi anak-anak Allah. Kita bisa menyebut Tuhan kita dengan sebutan Bapa, hubungan yang dekat. Iya, hubungan yang dekat. Kalau anak kita datang dan kita mengatakan sesuatu, gak usah melalui protokoler yang kita buat gitu. Gak mungkin. Tapi kita ngomong langsung kebutuhan kita. Anak itu akan menyampaikan. Karena apa? Status kita adalah anak. Anak-anak Tuhan. Orang percaya adalah anak-anak Tuhan. Yang ketiga, yang perlu saya jelaskan lebih panjang adalah ini. Status apa yang baru? Yang baru adalah karakter kita. Karakter kita. Ini yang mari kita renungkan baik-baik. Kalau roh kita memang telah dibaharui, kita punya persekutuan dengan Tuhan. Status kita adalah anak Tuhan. Dan itu gak bisa dirubah oleh siapapun. Tapi karakter itu, ini yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Akibat dari genetika, pengaruh lingkungan, atau pertobatan yang kita miliki. Mari kita akan perhatikan lebih dahulu. Membaca dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Dari 2 terjemahan. Ya, perhatikan baik-baik. Dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat.
Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita. Dengan jalan apa? Penyalipan. Dengan jalan apa? Penebusan di kayu salib. Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Luput dari hawa nafsu duniawi. Ini yang seringkali mempengaruhi karakter seseorang ketika ada dalam ciptaan baru sebagai orang percaya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yang saya bold, lebih besar dari tulisan yang lain, perhatikan baik-baik. Dengan kuasa yang sama, Ia, Tuhan kita, juga telah memberikan kepada kita segala berkat yang kaya, serta menakjubkan itu, seperti telah dijanjikannya. Misalnya, janji untuk menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan kebusukan di sekeliling kita. Dan janji untuk memberi sifatnya, karakternya, value unggul yang Allah miliki ketika Allah membentuk dari debu tanah dan dihembuskan nafas rohnya Allah itu. Itu bicara tentang sifatnya sendiri kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karakter. Apa itu karakter? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sifat, tabiat, dan perilaku. Dan ini menunjukkan jati dirinya seseorang, apakah dia itu memuliakan Tuhan atau tidak, dapat dibandingkan dan dapat dinilai oleh karena sifat dan tabiat serta perilakunya. Karakter itu dibentuk, yang pertama adalah faktor bawaan atau genetik. Saya setuju dengan apa yang dikatakan bahwa value dari bapak itu menurun kepada anak. Karena memang apa? Ini bawaan. Ya. Masing-masing kita punya anak. Oh, anak saya ini gerimis seperti mamahnya. Oh, anak saya ini temperamen seperti bapaknya. Itu seperti itu, bawaan. Ya. Bawaan. Kalau tidak ada sesuatu yang ada dalam diri anak kita, berarti anak espopo gitu ya. Nah, itu karakter itu terbawa oleh karena ini dari orang tua. Iya. Anak kita mirip siapa itu biasanya tahu kita sebagai orang tua. Kalau pembawaannya kalem, anak-anak kita, yo itu seperti mamahnya yang kalem. Oh itu seperti bapaknya. Atau paling dikit seperti neneknya, seperti kakeknya, gitu. Ada kemiripan. Itu bawaan genetik. Tapi yang kedua, pengaruh pembentukan karakter ini adalah dari lingkungan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, ketika Anda bergaul dengan orang yang suka memfitnah, Anda lambat laun akan jadi pemfitnah. Kalau kita bergaul dengan seorang yang suka bekerja keras, kita akan menjadi orang yang suka bekerja keras. Kalau Anda bergaul dengan pemalas, lambat laun juga akan menjadi pemalas. Iya. Jadi dengan siapa kita bergaul itu menentukan. Makanya kita perlu hati-hati jaga anak-anak kita, jaga generasi kita. Apalagi di dunia IT sekarang ini. Paling tidak lu anak-anak di usia di bawah 18 tahun ke bawah, kita perlu tahu isi HP anak-anak kita. Iya, bahaya itu karena kita bisa memperhatikan dengan baik, memportal supaya kita nggak kebablasan dan belum waktunya lihat sesuatu yang ada dalam HP kita. Loh mungkin anak-anak kita itu suka TikTok. Ya TikTok, tapi di situ ada iklannya loh Bapak Ibu. Dan iklan itu bisa macam-macam. Oh iya. Makanya kita perlu hati-hati dengan siapa kita bergaul, termasuk anak-anak kita yang muda. Jaring sosialnya bergaul dengan siapa? Tampilannya sih keren, cowok, ganteng begitu. Ternyata itu gambarnya orang lain. Tampilannya itu adalah cewek cantik. Ternyata itu gambarnya orang lain. Itu bisa kita lakukan.
bisa kita perhatikan baik-baik. Dan mari Bapak Ibu, pergaulan itu juga menentukan karakter seseorang. Yang ketiga, ini yang paling penting. Karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sesuatu yang baru, value yang baru, ciptaan baru, adalah buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat 8, hasilkanlah. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi karakter itu dapat dibentuk oleh 3 hal tadi itu. Faktor genetik, pergaulan, tapi juga pertobatan kita. Maka yang menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita, tadi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 tadi kan kita sedang berproses menuju kepada kesempurnaan, di mana yang lama sudah berlalu, yang baru itu akan datang. Itu artinya kita sedang berproses, dan proses itu yang sebetulnya kita perlu perhatikan baik-baik. Ada value-value pertobatan yang perlu kita miliki. Dulu kita pemarah, ketika kita menjadi orang Kristen, jangan lagi suka marah. Dulu mungkin kita punya perasaan yang sensitif, yang oleh anak-anak kita sekarang bahasanya baper. Apa-apa dibaperin gitu ya. Tapi kita ini adalah ciptaan baru. Ayo kita mulai ubah value itu. Nilai segambar dari Allah yang kita milik dalam pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita lakukan, itu perlu kita perjuangkan. Karena itu kita perlu hasilkan proses pertobatan dengan baik. Memiliki karakter yang baik itu adalah sebuah keharusan. Ya, mengapa? Ada 4 alasan. Nah, ini yang saya kupas di dua poin, dan yang 2 berikutnya nanti di khotbah minggu ketiga bagian saya tentang debu tanah menjadi manusia yang segambar dengan Allah. Ada 4 alasan besar mengapa memiliki karakter yang baik itu adalah sebuah keharusan. Yang pertama, orang yang punya karakter baik itu adalah kebanggaan Tuhan. Amin. Orang yang punya value karakter yang baik, pertobatannya itu baik. Tidak kepo, tidak baperan, tidak suka marah. Dan segala yang baik deh. Dalam pergaulan kita dan semuanya. Itu adalah kebanggaan Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 1. Ini adalah Tuhan ngomong sendiri kepada, dan kemudian ayat 6-8 itu Tuhan itu ngomong dengan kuasa kegelapan di alam roh. Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 6. Ayat 6 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ada 2. Yang pertama anak-anak Allah, dan yang kedua adalah di antara mereka juga datang siapa? Iblis, yang hanya bisa bicara antara roh atau iblis itu adalah Tuhan. Anak-anak Allah di situ menghadap Allah nggak tahu, dan ini ada pembicaraan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana kamu iblis? Lalu iblis menjawab Tuhan, dari berjalan mengelilingi dan menjelajah bumi. Tuhan ngomong begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, dan takut akan Allah, serta menjauhi kejahatan. Ini Tuhan yang ngomong sendiri, dan dia memberikan sebuah mengatakan sesuatu kepada iblis. Ini adalah kebanggaan. Dan anak-anak Tuhan kalau
bicara tentang karakter yang seperti ini adalah kebanggaan Tuhan. Kalau kita juga punya karyawan-karyawati yang seperti Ayub ini, yang memiliki kerohanian yang baik, kemudian memiliki karakter yang baik, wah, kita akan senang. Saleh takut akan Tuhan itu bicara kerohanian. Dan kerohanian itu memang menjadi sebuah hal yang menentukan karakter seseorang. Dan tidak ada kemunafikan yang Allah ingin sampaikan kepada iblis. Karakter jujur dan menjauhi kejahatan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, iblis kan ngomong begini, iya, kamu kan lindungi semuanya. Bagaimana kalau kita sentuh dia, kita buat sesuatu yang gak enak untuk dia gitu? Apa jadinya? Apakah Ayub tetap percaya kepada Tuhan? Apakah Ayub tetap saleh? Apakah Ayub tetap jujur? Tuhan ngomongin dengan iblis, silakan kamu sentuh. Tapi pesan saya, nyawanya jangan pernah sentuh, rohnya jangan kamu sentuh. Dalam waktu sekejap, dalam waktu satu malam, kekayaan Ayub, anaknya Ayub jumlahnya 10 tadi itu, sekejap dalam waktu semalam, habis mati semua. Dalam kondisi keadaan seperti itu, istrinya yang harusnya menolong dia, menghibur dia, malah mengumpat. Silakan kamu masih percaya kepada Allah yang memberikan kutuk kepada kita? Lihatlah habis keluarga kita. Kutukilah ayahmu. Tapi Alkitab mengatakan, satu perkataan tidak pernah keluar dari mulut Ayub yang menghujat Allah. Oleh karena apa? Dia adalah seorang yang memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukti karakter yang baik dan Tuhan bangga adalah ini. Dalam proses kita, pertobatan tadi itu mau diubah dan mau berubah. Mau diubah dan mau diberubah. Kita ini adalah bejana-bejana yang sedang dalam proses bentuk jadi. Ketika ada sesuatu, sang penjunan itu membentuk bejana dari tanah liat. Mungkin itu kerikil yang kecil berupa sesuatu yang tidak berharga, yang disingkirkan oleh Allah. Dan itu di sang penjunan ngambil kerikil tadi itu dan mencoba untuk memecahkan lagi, dibentuk ulang lagi sampai betul-betul menjadi sempurna. Mau diubah dan mau berubah. Jadi kesimpulannya adalah karakter yang baik itu adalah kebanggaan Tuhan dan itu adalah penghargaan dari Roh Kudus, dan karakter yang baik itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan yang baik itu adalah bukan hanya bicara tentang finansial kita, tapi kehidupan yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu biarlah kita memahami bahwa ada value yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu menghembuskan nafas kepada kita. Kita ini adalah debu tanah. Debu tanah yang sebetulnya tidak berharga, tapi disambut oleh Allah, diberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Karena itu dalam proses pertobatan kita perlu usahakan. Ini yang pertama tadi. Karakter yang baik itu adalah keharusan. Mengapa? Karena seseorang yang punya karakter yang baik adalah kebanggaan Tuhan. Tapi yang kedua, karakter yang baik itu akan menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ini bicara tentang proses pertobatan, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kesaksian itu, Paulus memberikan pastoralnya kepada anak rohaninya, ke Timotius. Dia memberikan analogi.
Kalau kamu itu mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, biarlah proses pertobatanmu itu sempurna. Supaya apa? Supaya perabot yang disucikan, dikuduskan, dan siap layak untuk dipakai oleh Sang Tuhan itu. Untuk pekerjaan yang mulia. Artinya apa? Dari kehidupan kita yang memang sedang diproses mengalami pertumbuhan dan pertobatan sempurna menjadi karakter Kristus nyata dalam kehidupan kita. Dan itu nggak mudah. Perlu diusahakan. Perlu sebuah perjuangan yang sedemikian hebat supaya perabot yang sebetulnya tidak mulia, tidak bisa digunakan, tapi digunakan oleh Allah untuk masuk dan mulia. Itu bicara tentang sebuah kesaksian hidup yang menyenangkan untuk Allah. Kalau boleh saya katakan, karakter kita ini adalah Injil yang kelima yang bisa dibaca oleh banyak orang. Karena itu mari kita renungkan baik-baik. Karena karakter itu juga menentukan Tuhan dipermuliakan atau Tuhan dipermalukan. Hati-hati dengan karakter kita. Kalau masa lalu kita lemah di sisi mulut yang suka cringe, di sisi mata yang suka melihat sesuatu, di sisi kemarahan dan value karakter yang lainnya, yang lama itu masih melekat. Mari hari-hari ini kita renungkan baik-baik. Karena kita ini adalah ciptaan Allah yang segambar. Ada delmut, bentuk jadi yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Karena itu usahakan dalam hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Supaya orang lain itu bisa melihat dan membaca dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena apa? Ada sikap dari kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu tahu? Saya tulisin ya, bunga sakura atau pohon anggur. Bunga sakura. Bunga sakura atau pohon anggur. Pohon anggur sih nggak seperti itu. Pohon anggurnya merambat. Saya dapat gambar ini kayaknya kurang pas gitu ya. Bapak Ibu, bunga sakura, pohon sakura itu tetap ada dari musim ke musim. Tapi Maret menuju April masuk dalam musim dingin menuju musim semi begitu. Banyak orang itu datang ke Jepang, menghabiskan banyak uang, menghabiskan waktunya untuk menginap dan hanya ingin melihat sesaat bunga sakura yang mekar. Kalau kita punya bunga wijaya kusuma, ada yang pernah punya bunga wijaya kusuma? Bunga wijaya kusuma itu kan kalau sudah merekah, itu mulai dari sore itu sudah mulai kelihatan. Tapi merekahnya itu di malam hari. Dan kita ngenteni sambil ngantuk, begitu kok tidak merekah-merekah. Ngantuk, besoknya kita bangun sudah mulai layu. Saya masih ingat di rumah papa mertua saya di Simongan itu punya bunga wijaya kusuma itu. Merekahnya semalam. Sama seperti bunga sakura ini merekahnya juga nggak lama. Tapi orang itu berani untuk melihat keindahan dan menghabiskan uang untuk pergi ke Jepang untuk melihat saat bunga sakura yang indah yang akan runtuh. Tapi berbeda dengan pohon anggur atau pohon anggur. Pohon anggur diciptakan oleh Allah tumbuh dan berbuah. Supaya buahnya itu dapat dinikmati oleh orang yang menanam. Sama seperti Bapak Ibu Saudara. Kalau menanam pohon, berharap pohon mangga berbuah. Ya, saya berharap pohon mangga yang saya miliki itu cukup untuk kita. Ya serius karena cukup banyak buahnya, tapi belum matang. Saya berusaha supaya nggak jatuh sebelum waktu petik.
tiap pagi, tiap sore saya sirami. Karena panas banget kan bawahnya. Sampai tanah di belakang rumah saya itu nelong. You know nelong? Retak gitu, kering begitu. Saya berusaha menyirami. Karena selain pohon mangga itu saya juga tanam pohon serikaya. Kelewatan dalam 1 kali tidak siram. Pohon serikaya itu sudah mulai layu. Biasanya saya siram lagi dan kemudian menjadi hijau. Pohon mangga atau pohon apa saja termasuk pohon anggur itu diciptakan atau kita tanam begitu supaya kita menikmati buahnya dan buah itu dapat dikecat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika napas hidup itu dihembuskan kepada kita dan kita ini adalah ciptaan baru. Ciptaan baru yang memang value bukan sesaat yang dapat dinikmati oleh orang lain. Bukan sesaat yang dapat dinikmati oleh tetangga kita. Tapi seumur hidup kita perlu memuliakan Tuhan. Jadilah pohon yang menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dirasakan. Sehingga nafas hidup kita ini adalah ciptaan baru. Nafas hidup yang kita miliki dari Allah. Itu betul-betul menghasilkan buah. Buah yang tetap, buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Amin.